Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Gunawan dengan NIM 3922050012. Mata kuliah Pendidikan Agama Islam 2 dengan dosen pengampu Bapak Shalih Haji SAGMM. Dan kali ini saya akan menyelesaikan tugas UAS semester genap tahun 2021. Oke, kita langsung saja pada soal dan jawabannya. Yang pertama yang akan saya bahas adalah ma'rifatullah, meneratas jalan menuju Allah. Soal pertama yaitu siapakah saja tokoh-tokoh pemimpin Islam dan Quran dalam konsep ma'rifatullah? A. Al-Ghazali. B. Al-Husain bin Mansur Al-Halaj. C. Ju'al-Nun. D. Rumi. E. Semua betul. Jawabannya adalah semua betul. Nomor 2, berikut adalah pernyataan dari salah satu tokoh pemimpin Islam. Dalam kurung, pemberian dari Allah atas segala kekuasaan dan kasih sayangnya, sehingga tidak akan sampai pada tingkat ma'rifat tanpa adanya usaha yang kuat serta keridhaan dan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapakah tokoh yang dimaksud? Jawabannya adalah A. Ju'al-Nun. Soal ketiga, sebutkan 2 ayat suci Al-Quran yang berkaitan dengan ma'rifatullah. Jawabannya adalah surat Al-Imran dan surat Ar-Rum. Soal nomor 4, mengenal Allah melalui ilmu, takut dan tauhid, asma wa sifat. Sebutkan ayat dan surat apakah yang dimaksud? Jawabannya surah Fatir. Soal nomor 5, terdapat berapa ayat suci Al-Quran yang berkenaan dengan ma'rifatullah? Jawabannya 12. Nomor 6, makrifat terbagi menjadi berapa macam? Jawabannya adalah ada 6 macam. Nomor 7, pengenalan Allah melalui hati, mata, dan telinga. Sebutkan ayat apa yang menjelaskan masalah tersebut? Jawabannya Al-Araf ayat 7 sampai dengan 179. 8, makrifat waliullah. Waliullah adalah bagian dari makrifat hakiki. Dan nomor 9, bahwa seseorang tidak akan mampu menggapai derajat ma'rifatullah sebelum ia sadar serta mengenal dirinya sendiri. Siapakah tokoh Islam yang menyatakan hal tersebut? Jawabannya adalah Al-Ghazali. Nomor 10, mengenal Allah melalui Quran dan hati. Terdapat di Al-Quran dan ayat berapakah yang dimaksud di atas? Al-Anfal ayat 8 dan 2. Lanjut ke urgensi dan ciri-ciri ma'rifatullah. Soal pertama yaitu Rasulullah SAW mengungkapkan bahwa umat Islam setidaknya akan melalui 5 periode dalam perjalanannya hingga hari kiamat nanti, yaitu periode semua benar, kenabian,
kekhalifahan, mulkan Adam, mulkan Jabbarian, semua benar. Soal nomor 2, dan Allah sungguh-sungguh akan menggantikan ketakutan mereka dengan keamanan. Terdapat di surat apakah pernyataan ini? Surat An-Nur. Nomor 3, ada berapa ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang urgensi ma'rifatullah? Ada 6 surah. Nomor 4, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, bagi mereka surga Firdauslah tempatnya. Mereka kekal di dalamnya, tak hendak bertindak darinya. Sebutkan ayat yang menerangkan masalah tersebut. Masalah di atas. A. Al-Jannah, B. Al-Hayatun Tayyibah, C. Al-Barakat, D. Al-Amnu, C. Al-Khalifah. Jawabannya adalah Al-Jannah. Nomor 5, yaitu diteguhkannya agama Islam di muka bumi. Sebaik kebaikan apakah yang terdapat di ayat ini? Tamkinudin. Soal nomor 6, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan untuk menjadi penguasa di muka bumi ini. Terdapat di surat dan ayat berapakah? Ada di atas. A. 7. Perhatikan salah satu tapak tangan kita, bisa kanan atau sebelah kiri. Jari kelingking membentuk huruf Arab yang berarti huruf alif. 8. Jari jempol atau ibu jari membentuk huruf alif, ba, ha, lam, semua benar. Jawabannya adalah huruf H. 9. Jari manis, tengah, dan jari telunjuk membentuk huruf alif. 10. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada ilah selain aku, maka mengabdilah padaku dan dirikanlah salat untuk mengingatku. Terdapat di ayat manakah ini? Jawabannya adalah A. Selanjutnya, ma'rifatullah dan pendidikan akhlak. Soal pertama, ada berapa pengertian tentang makom? A11, B6, C14, D17, E8. Jawabannya adalah B6, 6 makom. 2. Tidak ingin kepada sifat keduniawian, ini adalah contoh makom. Makom juhud. Yang ketiga, salah satu makom para salik adalah makom al-raja. Nomor 4, menyerahkan diri adalah salah satu bentuk makom. Jawabannya ialah makom tawakal. Nomor 5, tetap tabah dalam menghadapi cobaan dan tetap bersikap baik. Ini tertuang dalam sifat makom. Jawabannya makom sabar. Nomor 6, ma'rifatullah dapat tercapai dengan cara jarang ibadah, sering sedekah, puasa Senin Kamis, ibadah sebaik-baiknya, semua benar. Jawabannya adalah ibadah sebaik-baiknya.
Lanjut, soal nomor 7. Tujuan ma'rifatullah adalah sebagai tuntunan hidup, memperkaya diri, memperkuat iman, menyadarkan manusia bahwa hidup hanya untuk ibadah kepada Allah. Pedoman hidup. Jawabannya adalah D. Menyadarkan manusia bahwa hidup hanya untuk ibadah kepada Allah. Soal nomor 8. Ada berapa metode yang terintegrasi ma'rifatullah dan akhlak? A. 3 metode, B. 5 metode, C. 8 metode, D. 9 metode, dan E. 11 metode. Jawabannya adalah ada 3 metode. Nomor 9. Apa yang dibiasakan ialah suatu yang diamalkan. Keterangan ini terdapat di dalam metode pembelajaran, pengembangan, penguasaan, kebiasaan, semua benar. Jawabannya adalah metode kebiasaan. Yang terakhir, 10. Makrifat tidak dapat dicapai atau dibeli melalui usaha manusia. Pernyataan ini diutarakan oleh A. Abdul Qadir Al-Jailani, B. TGK Haji Abdullah Ujong Rimba, C. Imam Syafi'i, D. Al-Ghazali, E. Semua benar. Jawabannya adalah Abdul Qadir Al-Jailani. Demikianlah tugas PAI 2. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.